Pernahkah kamu merasa kamu bukan bagian dari orang dalam Tuhan, bukan dari keturunan rohani, bukan dari komunitas elit gereja, bahkan mungkin kamu orang yang sering dianggap di luar lingkaran iman? Itulah yang terjadi pada hari itu. Petrus, seorang Yahudi tulen, sedang berkhotbah, tapi bukan kepada bangsanya. Kali ini, dia berbicara kepada orang non-Yahudi, orang-orang yang dianggap najis, tidak layak. Dan tepat saat firman sedang diberitakan, ketika Petrus sedang berkata-kata, Roh Kudus turun ke atas semua orang yang mendengarkan itu. Baca Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Bahkan sebelum mereka dibaptis, bahkan sebelum mereka menghafal hukum Taurat, Roh Kudus turun begitu saja ke atas mereka, tanpa izin dari manusia, tanpa restu dari lembaga keagamaan. Ini bukan hanya mengejutkan, ini membongkar seluruh sistem berpikir saat itu, dan orang-orang Yahudi yang datang bersama Petrus tercengang. Karena apa? Karena karunia Roh Kudus dicurahkan juga ke atas bangsa-bangsa lain. Baca Kisah Para Rasul 10 ayat 45. Tiba-tiba garis pemisah runtuh. Tembok rohani yang membatasi siapa yang boleh dipakai Tuhan hancur. Petrus sadar dan berkata tegas, bolehkah kita mencegah mereka dibaptis, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus, sama seperti kita. Ayat 47. Hai teman, jangan biarkan masa lalumu, silsilahmu, atau statusmu menghalangi kamu datang pada Tuhan. Kalau kamu merasa, aku bukan siapa-siapa, ingatlah, Tuhan sedang cari hati yang terbuka, bukan nama besar. Roh Kudus tidak diskriminatif. Tidak ada kelas ekonomi rohani. Yang Tuhan cari adalah hati yang percaya. Jadi hari ini, kalau kamu haus akan kebenaran, kalau kamu rindu dipenuhi oleh Allah, jangan tunggu disuruh, jangan tunggu sempurna. Tuhan bisa mengisi kamu sekarang juga, di tempatmu berdiri, dalam keadaanmu saat ini, karena keselamatan bukan milik seseorang, itu milik semua yang percaya. Kisah Para Rasul 10 ayat 44-48, bukti bahwa Tuhan melampaui batas manusia.